Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dewangga Repestino dengan NBI 14623000037. Di sini saya akan membuat video penjelasan tentang website yang saya buat. Dan website ini adalah tugas untuk EAS mata kuliah pengembangan aplikasi web. Di sini saya diberi petunjuk untuk mengumpulkan dalam satu PDF yang berisi shortcut hasil dan link YouTube untuk membuat video menjelaskan shortcut tersebut. Masukkan video YouTube minimal 17 minimal. Dan pertama untuk menu admin. Di sini kita buat CRUD untuk mahasiswa. Admin bisa memasukkan data semua mahasiswa. Ini sesuai dari UAS kemarin ya. Kedua ada opsional boleh atau tidak. Buat CRUD untuk dosen, admin bisa memasukkan data semua dosen yang berisi kode dosen, nama dosen, alamat, prodi, fakultas. Lalu ada CRUD untuk mata kuliah, admin bisa memasukkan data semua mata kuliah ya, seperti itulah. Untuk menu mahasiswa, yang pertama wajib ada yaitu buat CRUD untuk memasukkan KRS mahasiswa. Mahasiswa hanya bisa memasukkan KRS diri sendiri, NBI, tahun ajaran, semester, kode MK, kelas, SKS, kode SK. Lalu buat CRUD untuk edit saja, tidak ada tambah dan hapus untuk mahasiswa, mengedit data diri sendiri. Untuk menu dashboard, itu pertama tampilan grafik jumlah mahasiswa setiap jurusan. Ini di admin ya. Untuk catatan harus ada halaman login, pada menu terdapat logout, pada menu terdapat term, tag, dan like. Selanjutnya ada pada halaman CRUD terdapat view data per halaman, ekspor Excel, PDF, searching 2 kolom, pagination, harus ada upload file. Menu dan CRUD dosen mata kuliah bersiapkan. Kalau tidak, itu saja yang diberikan oleh dosen saya. Sebelum itu kita demokan dulu, kita lihat websitenya ya. Ini tampilan awal websitenya, zakat login. Ini ada ini kan buat theme-nya ya, tema bisa gelap, bisa terang. Kita coba dulu masuk sebagai admin. Sebentar. Maaf tadi matikan alarm. Ini tadi kan kita disuruh untuk menampilkan total mahasiswa. Ini ada total mahasiswa, ini ada total mata kuliah di dashboard admin. Kita bisa tambahkan akun. Ini ada CRUD untuk admin ya. Di sini ada pagination. Dan untuk tambah, kita bisa menambahkan, saya coba tambahkan saja. Ini saja. Saya ini buatnya seperti ini ya. Jadi kita nggak perlu pindah manual seperti ini. Yang pertama ini membuang waktu, kita capek juga mengkliknya. Jadi saya buat saja ada menu sini untuk kita bisa menggeser. Jadi kita bisa menentukan kita lahir di mana, lahir
waktu kapan. Nah, bulannya sudah di set, kita bisa pilih tanggalnya. Ini pilih jenis kelamin, alamat, provinsi, kode pos, tahun masuk, namanya. Nah, kita buat saja siapa ya, nggak tahu, ini gitu aja. Nah, tadi kan kita ada menu untuk upload ya, upload file ya. Di sini bisa kita upload foto profile. Kita coba upload. Nah, ini coba yang ini saja. Nah, ini sudah masuk. Simpan, simpan. Nah, kita cari di nah ini bisa edit di sini. Nah, ini tadi kan fotonya masuk di sini ya. Kalau admin kita bisa mengedit semua ini. Jadi kita mulai dari nama, email, jurusan, ini semua kita bisa. NBI saya sengaja tidak bisa edit. Kenapa? Supaya tidak bentrok. Jadi NBI ini kita sistemnya buat kalau semisal buat 100 akun, dia akan menambahkan satu dari kode yang sebelumnya. Jadi NBI itu urut. Di sini kan kalau semisal sebentar kita lihat di nah ini mana anggap saja ini. Di sini kan 1462 050 67. Jadi ini akun dari 2050. Nomor urut masuknya itu 67. Jadi dia terdaftar di tempat di tempat tersebut urutan 67 gitu. Ini bukan 2050 ini 205 ini, tahun 205. Soalnya saya set ininya 3 angka, jadi bisa sampai 999 gitu. Karena kita bisa setting ini. Nah, ini bisa kita rubah tanggalnya mau kapan, provinsinya mana, bisa kita ubah semua, kita bisa saja. Nah, kita pilih foto. Nah, ini misal walaupun kita buat contoh saja ya, simpan perubahan. Tadi siapa namanya? Ini kira. Nah, ini kan masuk di sini tadi. Jadi fungsi upload file bisa ya. Kita lanjut yang paginasinya, kita coba saja ya. Ini berpindah, dia showingnya ada 10 ya, 10 data ya. Jadi di sini dia di tentang 41 sampai 50. Ini bisa kita 100. Nah, ini dia tampil data terakhir. Itu untuk data dosen. Ini kita bisa tambah dosen 3 ini. Siapa ya? Menang gitu saja kita bisa
pilih prodinya, dia teknik informatika, sistem, teknik sipil, atau fakultasnya teknik, bisa dirubah, ketik saja. Alamatnya kita cantumkan bisa di Sidoarjo. Kita simpan. Ini ya, datanya muncul ya. Kemudian kita masuk ke data mata kuliah. Sini ada mata kuliah ke 1 sampai 10. Kita coba tambah. Oke. Pasang 5 saja. Apa namanya? BCD gitu saja lah. SKS-nya kita buat 3 saja. Semesternya kita buat semester 5, simpan data. Ya, masuk ya. MK5 ini tadi terakhir tambahkan. Semesternya juga tampil. Kita bisa hapus ya di sini kalau mau dihapus. Lanjut ke data mahasiswa. Ya. Seperti yang saya contohkan tadi, kita bisa edit di sini. Edit, cari berdasarkan NBI juga bisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah ini kita juga bisa. Kalau semisal seperti ini, namanya masih ada dinonya, dia munculnya tetap ada. Semisal tidak ada, semisal apa ya? Gini, kita cari. Tidak ditemukan soalnya NBI-nya berapa, namanya siapa, nggak ketemu dia. Soalnya memang nggak ada, data tersebut nggak ada di sini. Semisal ada nama pun ada, NBI-nya nggak ada, itu juga nggak tampil. Kita jadi bisa cari nama sendiri atau NBI sendiri, gitu. Untuk tabnya kita bisa kelola ini mode gelap, mode terang ini. Kenapa yang ininya tidak berubah? Karena ini connect ke database dan saya kemarin mencoba-coba untuk merubahnya malah tidak tampil apa-apa. Ya mohon maaf, saya juga belajar begitu. Kita lanjut untuk yang kedua, kita masuk ke akun mahasiswa. Di sini saya sudah berikan buat akun contoh. Nah ini di sini juga bisa mode gelap terang. Di sini akan tampil biodata yang penting-penting saja. Yang pertama yaitu yang paling penting NBI, nama, jurusan, dan dosen wali saja. Dua ada ini grafik yang seperti diminta tadi. Ini bisa kita rubah di admin yang dinilai tadi. Nanti kita kembali untuk mencontohkan dan kita rubah. Misal ini kan cuma sampai semester 4, nanti kita tambahkan semester 5 dengan IPK 1 saja supaya grafiknya langsung turun. Dan untuk kedua ini data mahasiswa. Ini bisa kita edit. Tapi di mahasiswa itu dia tidak bisa mengedit semua data. Jadi hanya seperti ini saja. Ada email, nomor telepon, alamat lengkap, provinsi, kabupaten, kota saja, dan
foto profil saja yang dapat diubah. Dia tidak sebebas admin untuk merubah isi data biodata mahasiswa. Begitu. Jadi semisal ada kesalahan di nama ibu atau bapak itu, kita harus mengajukan dulu ke pihak admin. Jadi pihak admin lah yang berhak untuk merubah data-data tersebut. Jadi kita lanjut ke SKS yang dapat diambil. Nah ini ya, ini kan ada SKS 3 ini SKS yang ditambahkan. Kita bisa ambil SKS baru, kita contoh ya. MK5 tadi yang sudah kita tambahkan. Semester 5 2025 saja. Kita simpan ke RS. Nah, ini masuk tapi belum dinilai. Kita anggap saja ini sudah disetujui, KRS-nya sudah masuk. Namun ini belum dinilai sama dosen kita. Jadi admin belum memasukkan isi nilai tersebut. Ini bisa mempengaruhi nilai IPK ya. Kita coba ya ekspor ke PDF. Nah ini dia tampil. Nah ini kartu rencana studi KRS 17 Agustus. Namanya siapa, NWI-nya, tanggal cetaknya kapan. Sekarang tanggal 27 Desember 2025 ya. Nah ini semua mata kuliah yang tadi diambil bisa kita cetak KRS. Lalu kita coba Excel. Ini. Sebentar. Aduh. Filenya di kok Excelnya nggak mau tampil ya. Lalu sudah di desktop nggak mau tampil. Sebentar, ini ada masalah ya. Saya upload.
Oh, ini saja. Kita ambil screenshot saja. Siapa barangkali dia mau. Nah, ini dia mau tampil. Kalau di screenshot dia mau tampil. Kalau di Excel tadi dia nggak mau tampil. Jadi kita Excel gini, kartu studi KRS NBI-nya ini KSS KRS totalnya gitu. Ya, itu seperti itu ya isi dari yang apa namanya si ekspor Excelnya. Saya tidak tahu ya kenapa kok dia nggak mau tampil. Excel dibuka nggak mau tampil di OBS ya, mungkin ada apa namanya halangan itu gimana nggak tahu ya. Coba kita setting saja. Gitu. Oh, ternyata kita perlu setting dulu di apa namanya izin untuk tampil. Jadi ini tampilan Excel yang kita screenshot tadi. Ini benar-benar Excel bukan dari screenshotan. Jadi Excel masuk ya. Oke, kita lanjut. eh oh iya, kita tadi di KRS ya. Kita lapor kemajuan. Nah, ini kita seberapa sering kita mendapat nilai A, nilai B, nilai C, E, D, tuh kita masuk di sini semua. Nanti yang SKS semester 5 kita coba taruh di D. Ini untuk tampilan dark mode-nya. SKS yang diambil data mahasiswa. Ini. Kita coba di admin ya. Kita coba tambahkan, kita cari dulu. Nilai bisa edit di sini. Tadi kan MK 5, maaf, ngawur. Dia coba D, kita simpan, kita logout semester 5 tadi ya. Hujan. Teman-teman, mohon maaf ya jika agak berisik, soalnya ini lagi hujan. Nah, ini kan semester 5 tampil ya, tadi kan tidak tampil. Ini soalnya IPK, jadi dia naik turunnya itu nggak langsung jeblok gitu. Jadi di semester 1 dia IPK-nya 3, 1, 2, 3, semester 3 ini naik sedikit, lalu turun. Nah, kita ingin lihat data realnya di ini laporan kemajuan. Jadi di sini semester 1 indeksnya 3, semester 3, semester 3 ini 3,5, lalu semester 4 jeblok ya.
Hmm, seperti itu. Baik, kita masuk ke penjelasan kode ya sekarang. Jadi pertama yang di apa namanya tadi, kita jelaskan dulu di bagian database ya. Kita coba di ini dosen. Ini jadi kita library yang kita pakai itu ini namanya database migration. Nah, untuk kelas migration kita bisa memasukkan data apa namanya tabel database kita buat dari sini. Yang pertama kita create table dengan nama docents. Kita callback function blueprintsnya kita buat table. Nah, table di dalam table kita buat kolom kode dosen. Lalu ada nama dosen, alamat, prodi, fakultas, seperti itu. Nah, ini ketika kita edit untuk menghapus dosen, fungsinya ini, fungsi drop exit. Kita bisa coba buka di sini di dosen, di tabel kita lihat. Nah, ini kita tadi kan dapat nama dosen, kode dosen, nama dosen, alamat, prodi, fakultas, tanggal buat dan update-nya. Kita edit, misal kita sudah buat di sini ya, lalu kita edit, ini akan berubah. Jadi fungsi migration itu adalah untuk menambahkan database. Kita punya database SQL, kita migrasi ke sini. Lalu untuk model, nah ini model dosen. Tadi kan kita ubah nama apa nih? Karena kita ubah primary key di database, di model ini wajib lapor ke Laravel. Kita lihat bagian protect increment false. Jadi kita matikan auto increment. Oh ya, yang kita bahas tadi yang primary key ya. Ini primary key kode dosen. Kode dosen dijadikan primary key. Gitu. Kalau increment false ini fungsinya kalau lupa fitur edit atau hapus ini pasti error kalau nggak ada. Kita buka yang di model mata kuliah. Tadi kan kita sempat apa namanya lihat dalam situ kan ada tabel mata kuliah ya. Ini juga sama seperti yang di dosen tadi. Gitu. KRS ini di tabel KRS label, jadi dia bisa ngedit label NBI. Kita bisa memanggilnya ya, memanggil NBI mata kuliah ini nama-nama dari apa namanya database kita tadi. Nah, kita lanjut untuk menjelaskan di migration sudah
Kita ambil ke bagian controller dulu saja ya. Oke, controller. Nah, ini untuk admin ya. Sebentar, kita pertama dulu ya di bagian login saja ya. Jadi di bagian login ini fungsi utamanya login yaitu eh, aduh, jadi di sini pancen login Reddit. Jadi case only-nya kita memasukkan, kita cari kode dari database username, dan untuk password kita cari dari database password. Kita lihat di sini di users. Nah, kita loginnya itu memakai username ini. Ini username ini untuk login. Nah, ini password. Password ini di enkripsi. Agar apa? Agar tidak kita tidak pulsa saja masuk di database-nya menyimpan tanpa enkripsi. Semisal amat apa namanya kita jaga-jaga lah. Semisal ada hacker lah masuk. Kalau passwordnya kita hanya cuma 1 2 3 admin saja gitu kan pasti ketahuan. Tapi kalau sudah enkripsi ini dia nggak mungkin ketahuan gitu. Nah, untuk ini pemanggilan, semisal kita loginnya untuk role apa. Jadi ini role-nya admin. Jadi di bagian root di web sini, di root sini dia akan memanggil admin. Jadi login sebagai siapa? Loginnya admin, maka dia akan memanggil admin. Admin ada di sini. Untuk dashboardnya ini. Jadi dia menampilkan semua tadi dashboard admin, selamat datang, wala gini. Balik lagi ke controller. Nama apa? Controller. Jadi tidak kita tidak akan keliru masuk sebagai admin atau mahasiswa. Jika mahasiswa ini ya Python Reddit, mahasiswa dashboard. Jadi role-nya itu role mahasiswa. Itu dashboardnya view-nya punya mahasiswa user ini yang dipanggil mahasiswa dashboard begitu. Nah, ada juga ini return back with error. Jadi ini ketika kita memasukkan username atau password salah atau tidak ada di database, web tadi akan otomatis merefresh dan mengulang dengan tampilan ada warning, yaitu ini username atau password salah. Karena apa? Username atau password tersebut kemungkinan tidak ditemukan pada database yang ada di tempat kita tadi. Begitu. Sebentar aja. Gitu. Nah, kita tadi di model sudah semua ya. Oh ya, ini belum ya. Oh, sudah.
Ini ya samalah seperti yang di dosen tadi. Untuk fungsi available ini seperti ya kayak platform aplikasi kita ya. Hanya kolom yang terdaftar yang di sini yang boleh diisi lewat form yang terdaftar tadi di web. Ini fungsinya yaitu untuk mencegah serangan hacker yang mencoba menyisipkan data-data ke kolom terlarang seperti ke is admin atau semisal kayak di bank ya saldo mungkin. Jadi apa namanya, kita tidak, admin itu tidak bisa masukkan eh, ini kan saya settingnya seperti ini ya, soalnya di database seperti itu. Misal ini saya ubah sedikit saja, dia database itu kan sudah yang di migration tadi saya ubah kan berbeda, di sini juga berbeda. Nah, ketika di sini berbeda, misal ada hacker masuk, ada nama nama misal namas gitu ya, hackernya memasukkannya nama, nggak mungkin masuk di database kita, harus sama seperti nama yang kita input di sini, namas begitu. Lanjut, tadi yang di controller ya. Bentar, kita pindah ke admin, kita coba cari beberapa sebagai contoh ya. Kita bahas dashboard tadi kan sudah di apa namanya, login juga udah. Kita semisal login jadi admin ya, saya akan menjelaskan sedikit ketika kita login jadi admin. Kita coba jelasin public function mahasiswa indeks saja. Kita lihat logika pencarian kita ya, yang kita pakai ya. Nah, ini search seperti tadi yang di belum ya, saya belum menjelaskan fungsi search ya. Nah, kita tadi kan ada dua fungsi search. Pertama ada search NBI, yang kedua ada search nama. Kita fokus yang ini, where column NBI operator like send request search NBI. Dengan or where ini artinya tolong carikan data yang NBI-nya cocok, atau jika kita pakai nama, tolong carikan nama di apa namanya, di database nama cocok seperti yang kita masukkan di kolom pencarian nama tadi. Nah, untuk pagination ini mahasiswa query lesson pagination perfect-nya ini. Kita bisa lihat pagination-nya di service. Ini apa? Bukan sih, bukan yang ini sih. Ini adalah ya, ini adalah fungsi untuk mengambil apa namanya, pagination ya, memanggil pagination dan return view admin mahasiswa index. Jadi yang dipanggil
di sini mahasiswa indeks ini library apanya dia file tersebut disimpan di folder view admin. Di dalam admin ada mahasiswa indeks, datanya database yang dipanggil itu mahasiswa gitu. Mahasiswa tadi kita di model mahasiswa ini untuk controller manggilnya ini mahasiswa, kelas mahasiswa. Di model tabelnya yang dipanggil mahasiswa, karena di SQL sini saya memberi namanya mahasiswa gitu. Paham ya teman-teman? Oh iya, ini belum saya jelaskan. Ini tadi kan ini memanggil pagination dari perfect. Ini perfect sama dengan request get key perfect. Jadi dia maunya per tampilan per halaman itu buatnya 10. Ini bisa saja kita buat mau kita bisa buat 5, bisa terus kita buat 100 lalu tampil semua juga bisa. Nanti dia harus scroll ke bawah. Kalau ini kan kita bisa langsung tertata rapi 10. Kita mau cari ya 10, tinggal yang di bawahnya itu kita pindah begitu. Supaya apa? Supaya tidak terlihat tampak data itu bergerumpul sangat banyak begitu. Gitu. Kita coba ke pindah. Oh ya, ini fungsinya sama ya. Semua ini dia sama, dia yang function edit seperti ini. Jadi dia konvel. Nah, ini dia mahasiswa, dia manggil fungsi edit untuk mahasiswa, dia manggilnya itu model mahasiswa. Misal yang dicari dari mahasiswa kan di search dulu ya, bener apa enggak tabel kolom ini yang mau diedit. Dia carinya dari NBI ini. NBI ini ada atau enggak? Kalau enggak ada, dia enggak akan masuk. Tapi kalau ada, dia bisa masuk. Routine view admin mahasiswa edit. Nah, tampilan edit itu dari admin, folder admin, filenya mahasiswa edit.blade.php gitu. Bareng MS. Kalau update juga begitu, sama. Tinggal kita masukkan saja mana yang mau kita update. Nah, ini adalah fungsi untuk menyimpan foto ya. Jadi request save foto di database yang kita kan dia meminta mencari foto. Nah, dia ketika dimasukkan dan disimpan, dia akan menyimpan foto tersebut di folder public foto MHS ini. Dia akan misal masuk di sini. Kalau mau menghapusnya, dia masuknya ini storage, delete, patch, public function mahasiswa mahasiswa foto. Jadi dia akan mencari nama foto yang di NBI mahasiswa tersebut. Fotonya yang dihapus itu saja. Jadi foto akun lain dia tetap aman, tidak ikut terhapus. Gitu. Ini file name foto update tuh. Ini fungsi destroy ya. Jadi dia untuk menghapus ya,
Destroy ini untuk menghapus data mahasiswa ini. Jadi semua satu kolom, semisal mahasiswa itu NBI-nya ini, namanya ini, itu dia langsung hapus semua. Jadi di sini update fotonya, datanya NBI yang dicari satu kolom sama NBI-nya bener itu dihapus semua. Fotonya yang dari public foto itu dihapus juga gitu. Nah, ini untuk dosen ya. Dosen ini ya juga sama seperti yang tadi saya jelaskan di mahasiswa, mata kuliah juga sama. Nah, ini kita jelaskan fungsi ekspor ya, public function ekspor PDF. Jadi dia apa namanya, bisa mengekspor PDF. Nah, untuk mengekspor PDF kita perlu ini, kita perlu library ini, library dom PDF, PDF namanya PDF. Jadi di sini, nah ini data mahasiswa. Ini kita kan tadi kan ambilnya kan yang dari mahasiswa yang apa namanya KRS ya, laporan mahasiswa ya. PDF reload admin PDF mahasiswa. PDF mahasiswa ini saya sudah buat. Isinya dia mengambil dari KRS mahasiswa gitu datanya. Nanti dia return download. Dia ketika ditekan PDF ini akan otomatis terdownload. Nah, file name-nya nama dari PDF tersebut yaitu laporan mahasiswa.pdf. Tuh. Kalau ini function ekspor ya hasilnya hampir sama. Cuma dia kan ada header. Jadi di atas dia tabelnya urutan berapa gitu. Nah, ini tabel border 1. Border pertama atas sendiri itu ditulis NBI, nama, jurusan, alamat. Nah, untuk datanya dia diambil di bawahnya, ngambil dari NBI, nama, jurusan, alamat, seperti itulah. Dan nanti formatnya Excel bentuk tabel. Kita coba ke routing ya, routing saja ya. Kita coba jelaskan routing yang di routes web ini. Oh iya, ini kita coba ini saja, pada yang ini saja. Biar ini di apa namanya middleware. Jadi kan kita tidak menulis root satu persatu secara acak ya. Jadi di sini akan ada, kita bungkusnya di dalam satu grup. Semua URL di dalam grup ini otomatis dilindungi. Jadi kalau ada mahasiswa iseng mengetik nama, alamat mahasiswa, admin, dosen, sistem akan tidak mengizinkannya masuk. Kita coba saja ya di webnya ya. Nah, ini kan kita loginnya sebagai mahasiswa. Coba. Oke. Kita coba saja. Ininya role-nya kita ganti admin dashboard. Nah, ini. Dia akan error, akses ditolak, Anda bukan admin. Ini adalah fungsi dari middleware ini. Jadi digrupkan root middleware loginnya sebagai apa, role-nya apa.
admin tidak bisa langsung buka apa namanya eh, admin tidak bisa membuka mahasiswa secara bersamaan. Jadi semua tab, semisal di sini kita loginnya, kita berhasil login mahasiswa, kita buka 100 tab, kita akan tetap ketolak. Jadi ditolak. Kita mahasiswa mau URL-nya kita ganti ke admin itu ditolak. Jadi kita harus login dulu sebagai admin baru bisa. Supaya apa? Supaya menghindari ya keisengan lah. Kalau kita tidak buat milbe ini, kalau kita apa namanya kita login mahasiswa, semisal kita URL-nya tahu, kita tahu URL admin, kita masukkan URL admin, kita akan bisa masuk ke dashboard admin. Kita bisa mengacak-acak lah, intinya mengacak-acak data di dalam admin begitu. Kita mahasiswanya juga kita bisa acak-acak di mahasiswa yang lain, makanya kita buat menggunakan middleware. Dia digrupkan, jadi jika role-nya admin dia bisa buka apa saja. Rootnya dia bisa memanggil dashboard, mahasiswa admin controller, mahasiswa index, ini dashboard mahasiswa index, ini create mahasiswa, ini update mahasiswa gitu, edit, menghapus, input nilai, update nilai, ekspor PDF, dosen, menghapus dosen atau kuliah yang mau diambil gitu. Kalau mahasiswa ya mahasiswa gitu. Jadi dia aksesnya ya yang di sini aja. Jika dia loginnya mahasiswa, dia hanya bisa mengakses ini gitu. Tadi saya sudah menjelaskan function store belum ya? Jadi sebentar, ada ya? Oh iya belum ya tadi ya. Saya belum menjelaskan store ya. Kita cari mahasiswa.store. Nah ini update function store. Ini yaitu memvalidasi unique username atau user berbeda. Nah, jadi dia apa namanya jadi kita menyimpan data ke 3 tempat sekaligus ya, yaitu tabel user untuk login, lalu tabel mahasiswa yang di profil, dan folder storage yang foto tadi. Kita coba bayangkan kalau simpan user sukses, tapi simpan mahasiswa gagal, datanya kan jadi berantakan. Dengan apa namanya yang ini transaction ini, kalau satu gagal semua dibatalkan. Jadi semisal ada yang namanya kan jadi username kan, requestnya NBI, semisal ini salah satunya salah, biar dia nggak tetap input tapi datanya salah, itu kan bahaya nanti. Semisal ada data yang kosong gitu, dia kan tetap masuk kalau nggak ada ini. Jadi ketika ada satu yang gagal, dia membatalkan semuanya agar tidak data tersebut tidak berantakan di dalamnya.
gitu. Foto tadi sudah saya jelaskan ya, foto. Tur as ini jadi bagaimana kita menamai file foto agar tidak bentrok ya dengan nama file gitu. Kita coba lagi update dulu ya. Jadi sudah saya jelaskan apa belum ya tadi ya? Oh sudah, ini update ini sudah saya jelaskan. Kelihatannya sudah saya jelaskan semua. UKRS control ya seperti mahasiswa ya sama seperti yang di admin tadi, cuma ini dia mengontrol bagian mahasiswa gitu. Kita coba di view-nya aja ya, kita bedah di pertama di login ini. Nah ini dia yang tampil di login tadi. Nah login href cd ini adalah bootstrap yang saya pilih style sheet. Jadi style penempatan di login tadi kan di tengah, modelnya bagaimana ini saya ambil dari ini. Terus ini juga, ini untuk onin font, ini untuk dark mode. Jadi background colornya dia diubah menjadi hitam. Misal ini saya ubah jadi merah, bukan dark mode lagi, nanti jadi red mode, udah merah. Jadi ini untuk posisi yang di pojok tadi ya, yang di login. Sebentar kita sambil contohkan saja ya. Kita logout dulu, fungsi logoutnya. Nah ini dia natanya di sini, ini kelihatan nggak ya? Kan ketutup di pojok ini kan dia bisa naruhnya posisinya absolut, nggak bisa dipindah-pindah. Di topnya 20, right-nya 20, width ya begitulah. Ini tatanan tepatnya toggle-nya. Nah untuk ini bentuknya toggle-nya, ini toggle itu tombol ya, button gitu. Nah ini siakat login. Ini untuk menampilkan header siakat login tadi yang tulisannya terus NWI username atau nama gitu ya. Jadi itu dia manggil apa saja gitu. Ini cuma ini script dark mode. Kita coba ke layout. Nah tadi kan ada menu-menu ya, menu-menu di side samping ya. Itu kita buatnya di layout ini. Jadi tidak bercampur semuanya seperti dalam satu file semua ada ribuan atau ratusan baris itu. Nanti kan kita kalau semisal ada error, kita carinya susah. Jadi semisal gini saja layout. Semisal di dashboard sini, dia di dashboard, linknya itu di dashboard sudah muncul, tapi layoutnya nggak keluar. Kalau kita jadikan satu file gini kan nanti kita susah carinya. Nah kalau kita sudah ada file sendiri begitu, misal kita layoutnya nggak keluar, mungkin ada error, kita lihat bagian layout gitu, atau bagian root karena tidak terpanggil gitu. Di root tadi kan kita memanggil semuanya. Nah ini CSS nya bootstrap itu. Nah ini untuk setbarnya dark mode. Jadi stylingnya dark mode itu di sini.
Di layout, untuk layout masuknya di sini. Tadi kan dark mode ini kan layoutnya ikut menjadi dark mode ya, gitu. Ini jadi di layout tadi kan apa namanya, di login mahasiswa sama login admin kan beda. Itu kita di setting di sini. Jadi kelas flex kolom MB auto sama. Jadi kita loginnya jadi di role apa? Misal admin, role admin. Kita di sini di layout menunya yang akan tampil itu juga sama admin saja. Sama kayak di auto tadi. Di root tadi. Jadi kita loginnya sebagai apa, ya tampilnya sebagai apa. Ini dia ref. Ini ada apa namanya? Ref ini adalah fungsi untuk memanggil. Jadi link, seperti link gitu. Memanggil. Dia URL-nya ambil dari mana? Dari admin dashboard. Dari folder admin, filenya namanya dashboard. Ada enggak di admin namanya dashboard ini? admin.dashboard.blade.php. Blade.php ini adalah apa namanya, extension yang dibaca itu sebelum dot. Jadi blade.php ini adalah extension, dia ekstensinya Blade, bahasa pemrogramannya PHP gitu. Ini untuk admin ya, admin dosen, ini ada dosen. Jadi ini isinya kode ini buat menampilkan tampilan dashboard admin. Untuk dosen grade ini untuk menambahkan dosen Blade ini isinya tampilan dosen. Nah, kalau mahasiswa yang ini, mahasiswa IBEB. Kalau mata kuliah yang ini, mata kuliah Blade. Sama juga untuk mahasiswa, dia juga memanggil seperti itu. Nah, ini toggle apa namanya, tombol mode gelap dan tombol logout. Logikanya seperti ini. Dia memanggil tombolnya di bagian bawah kelas auto. Seperti itu. Nah, ini save them dark. Dia manggil dari dark tadi. Jadi dark mode. Ikonnya diganti. Tadi kan Pak sebagai mahasiswa ya. Nah, ini kan ikonnya pertama kan tadi kan bulan. Ini untuk masuk ke mode gelap. Mode terang saya beri matahari. Ini ambilnya dari bootstrap saya. Ini bootstrap ini. Kok ini sih? Ya itu. Jadi ikon-ikon di bootstrap itu saya panggil ke sini. Lalu oh iya. Kalau kita tadi kan di apa namanya? Pagination tadi ya. Itu harus di styling agar dia tempatnya konsisten. Headingnya di sini. Nah ini pagination use bootstrap 5. Ini bootstrap yang dipanggil untuk men-setting paginatornya, pagination. Jadi dia itu
supaya tempatnya itu enggak semrawut, enggak kadang di atas, kadang di bawah, kadang besar kecilnya itu. Dia pakai bootstrap ini. Ini sama seperti style.css. Saya juga buat style.css-nya di sini, app.css ini. Ini dia, nah ini dia kan ada tema gelap, dark mode, terus nah ini kan tema dark mode ini di sini. Lalu ada tema untuk tabelnya di sini. Itu juga bisa ini. Terus ini home inputnya, jadi background background colornya kita mau settingnya di sini. Kalau mau misal background colornya merah, ya ini ganti saja jadi merah gitu gitu. Nah, apalagi ya lagi ya yang belum ya itu ya kantor. Oh ini yang it kan aom itu sudah saya jelaskan apa sudah ya ini ya kontrol ini bukan ini nggak masuk ya di kode saya kontrol ini adalah kontrol bawaan dari si framework Laravelnya. Saya nggak saya belum hapus. Jadi kalau mau apa namanya mengubah kontrol, kita tambahkan ubah nama, bisa saja di sini langsung kita edit. Strukturnya juga sama kok. Nah ini, tapi kan kita tadi kan sudah menambahkan model untuk kita memanggil library apa saja ya, ya udah manggil dom PDF, kita manggil model mahasiswa, mata kuliah, user, KLS, dosen, seperti itu. Jadi use ini adalah memanggil library. Kalau nggak dipanggil kan ya nanti apa tampilan yang ditampilkan apa nggak ada kan? Seperti itu. Lalu apa ya? Model sudah, profesi, database. Saya tampilkan saja ya database-nya ya ini. Oh iya, saya belum menjelaskan untuk mengkoneksi ke database ya. Jadi jika kita ingin mengkoneksikan database ke framework Laravel yang kita bisa setting dari migration ini, kita kan make migration, kita buat ini bisa masuk tapi tidak akan tersimpan. Semisal kita apa namanya, kita refresh yang di ini. Nah, ini kita hentikan, kita refresh, dia akan hilang. Kalau kita nggak koneksikan, soalnya dia nyimpannya ke database Laravel. Jadi kita harus setting untuk mengkoneksikan ke database kita yang ini. Ini kan koneksinya, nah ini koneksi remedy PAW. Kok remedy, ya koneksinya remedy PAW. Nama database-nya ini. Ini koneksinya remedy PAW. Database-nya namanya OAS underscore web underscore 25. Di dalamnya tabel-tabel kita itu database-nya. Kita settingnya di sini. Nah, ini koneksinya kita pakai MySQL. Soalnya saya kan pakainya SQL Yoke ini kan dalam apa namanya, dalam SQL lah. Bentuk koneksinya di SQL. DBS-nya ini database host. Portnya ini
untuk username-nya root. Ini. Nah, ini username-nya kan root, portnya ini. Gitu. Localhost ini kan biasanya yang ada sebentar. Nah, satu satu titik dua eh, ini satu oh, kelihatan nggak ya? Ya, lokal hostnya kan 127.0.0.1 yang diberikan si framework Laravel itu. Nah, DB password kita juga bisa setting aslinya agar de, database kita tidak digunakan oleh orang sembarangan. Di koneksi ini kita kan bisa setting password. Tapi saya tidak setting karena ini kan juga proyek untuk tugas UAS saja yang nggak saya mungkin cuma saya upload di GitHub kodenya saja kan nggak di hosting. Semisal nanti saya hosting ya password ini saya tambahkan gitu. Jadi ini awalnya seperti ini. Nah ini seperti ini. Database-nya database Laravel. Jadi database dari si Laravelnya ini sendiri. Ini cuma tampil saja, tidak menyimpan karena dia tidak terkoneksi di sini. Makanya ini kita ganti. Jadi database-nya namanya oas.web. Gitu, teman-teman. Ya, kelihatannya saya sudah menjelaskan inti-inti dari kode yang saya buat ya. Mulai dari tampilan user, tampilan admin, login, layout, dari model yang model ini untuk memanggil ini migration tadi, terus file-file migration ini, aduh, lalu yang di apa namanya web routing yang ditampilkan pemanggilan untuk menampilkan di websitenya, lalu controller yang mengatur mengatur apa namanya webnya gitu. eh, Apalagi yang belum ya, kelihatannya sudah semua ya, database sudah. Bootstrap ini bootstrap ini yang misal kita pakai template ya masuk di bootstrapnya ini. Tapi saya ini nggak pakai template, ini saya buat sendiri. Jadi mungkin agak semrawut ya karena saya buat sendiri, saya dibantu AI untuk membuat kodenya. Karena gimana ya, saya kalau memang mengetik satu persatu ini nggak cukup waktunya untuk seminggu mengerjain ini semua, ya kelamaan kita pakai AI. Tapi kalau kita full AI kita nggak akan jadi ini website. Kenapa? Karena logikanya dari kita. AI cuma ngasih kodenya saja, tapi kita juga harus tahu fungsi dari kode tersebut agar semisal seperti ini kita presentasi kita tahu. Jadi fungsi kode ini untuk apa gitu. Nah, ini ya.
kita tadi ya sudah ini bisa ekspor. Nah ini KRS untuk NBI berapa, ini kan NBI-nya di sini kan NBI-nya kan 1234566, jadi filenya namanya KRS 12436 1123456. Di sini tadi saya memasukkan datanya nggak asli ya. Ini data create dari random. Itu saja yang itu aja ya. Saya oh ya tambahkan cara data kano randomnya ya. Nggak apa-apa. Nah ini fungsi untuk saya menambahkan data random. Nah ini ping NBI 146 stringnya ini. Nah ini pagar ini kan yang saya maksud tadi untuk kerandoman, jadi kita bisa setting 1462, jadi kode 146 itu kode, 2 itu tahun masuknya, 2000 2000-an lah, 200-an pokok yang berangkat, dan jumlah digitnya ini kita bisa nambahkan lagi pagar untuk menambahkan jumlah digit lagi. Tadi kan juga nah ini dia kan ada pilihan kan, tadi sudah ada yang saya setting, bukan kita ketik secara manual, kita pilih. Jadi dia random memilih acak dari array. Pilihannya ini yang sudah kita kurungkan, ini yang dapat dia pilih. Ini tanggal lahir. Saya setnya maksimal di 2005, tanggal 1 bulan 1. Jadi dia nggak mungkin melebihi 2005. Kalau ke bawah mungkin bisa. Saya nggak set untuk paling bawah, ini saya set paling atas max. Kalau saya setting min ya bisa di 1000, anggap saja di 1945 kan, berarti sudah umur berapa? Udah 50-an ke atas kan, berarti kan terlalu tua gitu. Ya sama lah kayak umurnya Indonesia kan, kalau 1945 gitu. Ini jenis kelamin dia milih laki-laki atau perempuan, L atau P. Agama dia milih, alamatnya dia random, stiker random, bener-bener random. Jadi dia dicari di database-nya Google Map itu yang jadi address stats city, ini dia cari saja, kan nggak tahu itu di mana semuanya. Kalau dicari mungkin ada nama ayah, ini nama ayah jadi male female gitu aja. Tahun masuknya di random elemen air, pilihannya ini dari 2021 sampai 2024, ya bisa ditambahkan 2005. Nah ini untuk fotonya kosong, nul, jadi dikosongin. Kalau mau kita masukkan lagi, kita tinggal edit nanti. Ini shader, jadi dia menyimpan. Ini kan tadi kan kita, nah ini mahasiswa factory di sini. Factory sini tadi mahasiswa factory. Dia kan grade-nya kita bisa pilih 50, 100, kita tinggal masukkan di sini. Jadi dia nambahkan berapa, kita misal pingin menambahkan 100 akun, nggak usah satu-satu ya, ini aja terus. Nah ini kan ada username, nama NBI. Kalau memang belum ada di database loh ya, kalau sudah ada di database ngapain, ini kan cuma buat contoh-contohan supaya biar kelihatan rame aja database-nya saya pakai gitu. Jadi kita bisa login. Ini yang nah ini kan yang utama tadi yang saya buat tadi, yang
saya buat untuk edit-edit ini untuk apa namanya admin mahasiswanya. Jadi ya ini isi namanya admin, namanya admin 123 gitu. Mungkin cukup ya dari yang itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.